Halo, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam kelas keamanan sistem informasi. Kali ini kita akan membahas tentang antivirus yang merupakan sequel dari pembahasan tentang virus. Sebelumnya kita sudah membahas tentang virus ya, detailnya seperti apa. Kemudian saya kira sangat relevan kalau kita sekarang membahas antivirusnya begitu ya. Kita nanti dengan memahami antivirus ini diharapkan ya kita nanti lebih siap dalam menghadapi dunia nyata ya di mana virus itu banyak sekali begitu ya. Nanti akan sedikit saya demonstrasikan juga salah satu antivirus yang saya pakai sendiri ya. Nanti bagaimana cara mengeksplorasi dan memanfaatkannya secara optimal antivirus tersebut sehingga di satu sisi akan memberikan perlindungan bagi kita yang cukup bagus ya, tapi di sisi lain tidak terlalu mengganggu kita. Nanti saya jelaskan fitur-fiturnya. Dan sampel antivirus ini diharapkan itu akan menjadi pemahaman dasar ya. Sehingga nanti ketika teman-teman menggunakan antivirus lain, nanti kurang lebih settingannya dan pengenalan fitur-fiturnya itu kira-kira tidak jauh berbeda begitu ya. Saya sendiri berpengalaman menggunakan berbagai antivirus ya. Kemudian terakhir ya, saya sebutkan merek ya antivirusnya. Saya kira saya merasa lebih cocok menggunakan Avast dan sejauh ini aman ya. Ada satu lagi mungkin salah satu keamanan di komputer saya yang saya sebutkan, namun detailnya karena ini sulit untuk didemonstrasikan keamanannya, saya sedikit memberikan gambarannya atau reviewnya saja. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa merujuk ke sumber yang lainnya. Oke, sebelum kelas dimulai, saya ingatkan buat teman-teman Stekom, ini yang hadir baru satu ya kalau tidak salah. Nanti kalau yang menyimak videonya ya, jangan lupa saya ingatkan untuk melakukan presensi di Siakap dan berikan review bunga mawar merah. Terhadap videonya silahkan di like, subscribe. Teman-teman yang ingin berinteraksi secara langsung dan nanti mungkin akan saya jawab juga secara langsung ya, silahkan disampaikan melalui live chat, baik itu diskusi ataupun pendapat dari teman-teman sekalian. Oke, biar tidak lama-lama, biar tidak buang-buang kuota juga, kelasnya segera kita mulai. Silahkan diikuti dengan baik. Kita masuk ke konseptual dulu, yaitu antivirus ya. Cara kerja berbagai jenis virus komputer ya. Mungkin saya tampilkan view, reading view seperti ini ya. Antivirus ya. Cara kerja berbagai jenis antivirus. Ada file infector virus ya. Ini memiliki kemampuan untuk melekatkan diri atau attach pada sebuah file. Ini cara kerja jenis virus. Ini sedikit ya kita mengulang pembahasan mengenai virus itu sendiri. Ini file infector ini kerjaannya itu melekatkan diri atau menginfeksi, mirip dengan virus yang itu ya yang terjadi pada manusia begitu ya. Jadi kenapa itu file-file perusak atau program-program perusak dalam komputer itu disebut sebagai virus? Karena perilakunya juga meniru perilaku virus yang menyerang manusia begitu ya. Pada umumnya, virus jenis ini tidak menyerang file data, namun dewasa ini sebuah file data atau dokumen lainnya dapat mengandung kode executable seperti makro yang dapat dieksploitasi oleh pencipta virus komputer. Worms ataupun Trojan horse ya, tapi secara umum kita menamainya sebagai virus begitu ya. Oke, kita lanjut. Ada virus boot sector ya. Ini memodifikasi program yang berada di dalam boot sector pada DOS formatted disk. Pada umumnya, sebuah boot sector virus akan terlebih dahulu mengeksekusi dirinya sendiri sebelum proses boot up pada PC atau personal komputer. Sehingga seluruh floppy disk, sekarang flash disk lah begitu ya, atau hard disk ya, yang digunakan pada PC tersebut akan terjangkiti pula begitu ya. Nah, ini virus boot sector ini ya, biasanya teman-teman yang sudah familiar dengan istilah kalau Windows-nya rusak diinstal ulang gitu ya. Nah, ini kalau ada virus boot sectornya diinstal ulang pun ya, selama waktu booting itu ada virusnya, itu kemungkinan akan masuk lagi virusnya ya. Oke, itu untuk virus jenis ini ya.
Kemudian berikutnya multi-partit virus ya. Virus ini memiliki fitur dari kedua jenis di atas tadi yang sudah disebutkan ya, baik sebagai file infektor maupun sebagai boot atau sistem sektor virus. Ketika sebuah file yang terinfeksi oleh virus jenis ini dieksekusi, maka virus akan menjangkiti boot sektor dari hard disk atau partition sektor dari komputer tersebut atau sebaliknya ya. Ya gabungan lah begitu, namanya juga multi-partit begitu ya. Oke, lanjut. Yaitu makrovirus ya. Virus jenis ini menjangkiti program makro dari sebuah file data atau dokumen ya. Program makro itu ya kalau teman-teman cari ya VBS itu ya kalau sekarang ya. Yang biasanya digunakan untuk global setting seperti template Microsoft Word. Sehingga dokumen berikutnya yang diedit oleh program aplikasi tersebut akan terinfeksi pula oleh makro yang telah terinfeksi sebelumnya. Jadi set template, kemudian apalagi ya yang makro gitu ya. Ya biasanya template sih ya untuk makro itu ya. Oke, kemudian still ya, ini siluman begitu ya. Ini bukan siluman ular tapi siluman virus ya. Virus ini bekerja secara residensial ya. Residensial ya atau menetap di dalam memori dan menyembunyikan perubahan yang telah dilakukannya terhadap file yang dijangkiti. Hal ini dilakukan dengan mengambil alih fungsi sistem jika terjadi proses pembacaan. Jika program lain meminta informasi dari bagian sistem yang telah dijangkiti virus stealth ya, maka virus akan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebelum terjangkiti virus, sehingga seolah-olah sistem berfungsi dalam keadaan baik tanpa gangguan dari virus komputer. Kerjanya ya ini kira-kira kayak seton yang menggoda manusia begitu ya. Mereka itu ya, kalau bahasa saya itu ngangslupi gitu ya. Atau kesurupan gitu ya. Kalau kesurupan, kalau dia tujuannya ingin menularkan kesurupannya itu ya, kesurupan virus ini, maka dia pertama menyembunyikan diri begitu ya. Tidak ketahuan kalau komputer kita kesurupan sama virus ya. Tapi kalau mereka hendak menularkan diri, mereka akan menginformasikan ke komputer lain ya, kondisinya seperti apa, sehingga komputer yang lain yang belum terangslupi tadi ya, nantinya juga akan terinfeksi atau kesurupan virus baru ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Oke, berikutnya polymorphic virus ya. Nah, ini ya mirip-mirip sama stealth ya. Virus yang cenderung melakukan perubahan di dalam kodenya. Ini bisa merubah-rubah ya, kayak jin ya. Setiap kali mengalami proses replikasi sehingga sulit untuk dideteksi oleh antivirus software. Tapi saya kira antivirus juga berkembang terus. Untuk virus-virus jenis ini oleh antivirus ya sejauh ini menurut saya sudah dikenali gitu ya. Kemudian kita lanjut. Cara kerja berbagai jenis virus komputer masih terkait dengan itu, yaitu companion virus. Ini adalah virus yang bekerja dengan berpura-pura menggantikan file yang hendak diakses. Nah, itu dulu kalau tidak salah ransomware ya. Oh, bukan ya. Runmit ya. Virus Runmit dulu. Ini ya. Sebagai contoh, dalam sistem operasi DOS ada file a.exe. Dapat diinfeksi dengan membuat sebuah file yang bernama a.com. DOS akan terlebih dahulu mencari file berekstensi .com ya, sebelum file berekstensi .exe. Setelah a.com telah dieksekusi, kemudian a.exe akan dieksekusi pula sehingga file tersebut terinfeksi. Cara lain adalah dengan menempatkan sebuah file dengan nama yang persis sama pada cabang lain dari file tree. Sehingga bila file palsu ini ditempatkan secara tepat dan terjadi kesalahan dengan tidak menuliskan path yang lengkap dalam menjalankan sebuah program, akan berakibat tereksekusinya file palsu tersebut ya. Oke, lanjut ya. Karena bahasnya agak panjang ini kayaknya. Kemudian ada tunneling virus. Nah, ini virus ini mencoba untuk mengambil alih interrupt handlers pada DOS dan BIOS, kemudian menginstal dirinya sehingga berada di bawah program-program lainnya. Dengan ini,
virus dapat menghindari hadangan program antivirus sejenis monitors ya. Yang monitor ya bisa ya. Kemudian fast infectors virus ya. Virus jenis ini tidak hanya menyerang ketika program target dieksekusi, melainkan juga ketika diakses. Hal ini bertujuan untuk menumpangi perangkat antivirus sehingga media penyebarannya menjadi media penyebarannya ketika melakukan pengecekan terhadap file-file di dalam komputer. Nah, ini yang saya kira terjadi pada beberapa antivirus ya, antivirus lokal gitu ya. Itu ketika diinstalasi antivirus itu ternyata itu malah virusnya tambah banyak. Bahkan sebelumnya tidak ada virusnya, malah justru ada virusnya karena mereka justru memanfaatkan antivirus pada fitur monitoringnya ya, atau ketika scanning itu justru dia akan menduplikasi ya. Oke, kita lanjut ya. Slow infectors virus ini merupakan kebalikan dari fast infectors, di mana virus hanya akan menyebar ketika file-file target diciptakan atau dimodifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperdaya antivirus sejenis integrity checkers dengan menumpangi proses yang sah untuk mengubah sebuah file. Oke, lanjut ya, karena ini tentang virus ya, jadi saya kira cepat saja karena kemarin secara khusus kita sudah membahas tentang virus. Berikutnya armored virus. Ini merupakan virus yang dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk peneliti antivirus dalam mempelajari cara mereka bekerja. Selanjutnya ada virus mini ya. Beberapa contoh dasar virus komputer. Kalau tadi jenisnya, kalau ini contohnya virus mini 44. Nah, ini merupakan virus file infector sederhana yang menyerang file-file dengan ekstensi .com pada direktori tempatnya berada. Virus ini memiliki ukuran sekitar 44 byte ya, setelah dikompil dan ditulis dengan bahasa assembly untuk prosesor x86. Virus mini 44 jenis overwriting virus, sehingga program yang terinfeksi akan mengalami kerusakan karena bagian awal dari program tersebut digantikan oleh virus ini. Pada dasarnya, virus ini menggunakan perintah INT atau Interrupt Service Routine yang merupakan fungsi interrupt DOS untuk melakukan pencarian file target, proses pembukaan dan penutupan file target, serta proses penyalinan virus ke dalam target. Oke, lanjut saja. Secara umum, virus mini 44 beroperasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, virus atau program lain yang telah terinfeksi dieksekusi oleh DOS. Virus memulai eksekusi pada offset 100H dalam segmen yang diberikan oleh DOS. Kemudian virus melakukan pencarian file-file berekstensi .com pada direktori yang sama dengan menggunakan wildcard bintang.com ya. Kemudian berikutnya, setiap kali virus menemukan file target, virus akan menyalin dirinya dari awal file tersebut ya. Setelah selesai, virus berhenti dan menyerahkan kontrol kembali kepada DOS. Makanya kurang lebih algoritmanya seperti ini ya. Oke, kita lanjut berikutnya saja. Nah, ini contoh saja ya. Ketika kita ini ya, masuk ke ini ya, CMD ya, command Windows itu ya. dir.bintang.cmd itu nanti tampil drive C ya. Kemudian di dalamnya ada hostcom mini44.com. Nah, ini kelihatan virusnya di sini. Tapi ini kayaknya ya virus klasik ya, jadi mudah sekali dikenali ya. Kalau virus-virus yang baru itu tidak sulit sekali dikenali seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran virus komputer, yaitu yang pertama penggunaan teknologi komunikasi dan broadband ya. Jelas, internet atau apapun yang menghubungkan alat komputer kita atau smartphone kita dengan dunia luar itu akan menjadi media penyebaran virus. Kemudian proses assembly yang semakin sulit ya. Saya kira untuk zaman sekarang perangkat komputer itu assembly-nya tentu saja jauh lebih rumit daripada komputer-komputer zaman dulu. Berikutnya homogenitas infrastruktur sistem komputer. Berikutnya kemudian pemrograman. Selanjutnya konektivitas yang lengkap dan migrasi teknologi ke perumahan. Ya jelas sekali
semakin terhubungnya alat-alat kita dengan berbagai perangkat yang ada di dunia ini ya, di alam semesta inilah begitu ya, itu akan semakin rentan ya terinfeksi oleh virus dan turut menyebarkan nantinya. Untuk mencegah dan melawan virus, yang pertama ya jelas ya, saya kira antivirus ya. Kalau kita mau menghindari terkoneksi dengan dunia luar ya melalui internet atau jaringan apapun ya, saya kira mustahil ya, karena kalau tidak terkoneksi tentu saja komputer kita akan kurang berguna, cuma buat ngetik saja gitu ya. Tapi dengan terkoneksinya nanti kegunaannya semakin banyak. Makanya kita harus ada win-win solution. Di satu sisi kita tetap memanfaatkan jaringan, tapi di sisi lain kita harus punya solusi terhadap kemungkinan tersebarnya virus ya. Salah satunya saya kira yang yang sangat proven ya, sangat terbukti bisa bekerja dengan baik adalah antivirus ya. Kemudian yang kedua Ando System. Nah ini yang saya pakai Deep Freeze ini ya. Ada Rollback RX, Time Freeze dan semacamnya itu ya. Nah ini kayak sistem recovery itu juga bagus sekali kalau dipakai ya. Nanti kalau komputer kita sudah terinfeksi sangat lanjut, saya kira dengan adanya sistem recovery itu sangat membantu. Tapi yang saya tunjukkan nanti di freeze ini. Nanti sedikit saya berikan penjelasan saja. Untuk detail lainnya nanti silahkan bisa dipelajari, atau nanti kalau teman-teman request materi itu saya buatkan secara khusus ya. Karena ini untuk didemonstrasikan agak sulit ya, karena membutuhkan reboot atau proses restart sistem komputer ya. Kemudian install ulang operating system. Nah ini solusi menyelesaikan masalah. Ya, ini install ulang ini ya saya kira akan menjadi pekerjaan tambahan bagi kita ya. Berikutnya, nah ini secara khusus kita akan membahas antivirus. Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus virus komputer dari sistem komputer kita. Disebut juga virus protection software ya, atau macamnya itu anti malware dan lain sebagainya. Tapi saya kira brand yang bagus ya untuk perlindungan terhadap komputer kita namanya adalah antivirus ya, apapun itu ya. Ada Pandas antivirus, Avast, AVG, Kaspersky ya. Walaupun di sana ada anti malware, anti trojan dan lain sebagainya, tapi semuanya namanya antivirus ya. Karena orang kenalnya juga virus semua. Umumnya perangkat lunak ini berjalan di latar belakang atau background dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses, dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan. Kemudian berikutnya cara kerja antivirus ya. Ini adalah pendeteksian dengan menggunakan basis data virus. Nah ini penting basis data ini ya, kaitannya dengan update dari antivirus sendiri, atau di sini disebut sebagai virus signature database ya. Jadi semakin update, dia akan semakin mengenali virus-virus jenis baru ya, termasuk gaya baru, virus gaya baru ya. Jadi mungkin jenis baru tapi gayanya lama, itu bisa saja masih dikenali oleh antivirus yang lama. Tapi kalau gaya baru ya mungkin antivirusnya tidak mengenali, malah justru bisa saja terjadi false detection atau deteksi yang salah. Nah, jadi istilah itu ya, true atau false deteksi itu tidak hanya pada virus manusia begitu ya. Istilahnya kalau di corona kita ada istilah itu ya, positif false ya, false positif, ada false negatif ya. Kayak gitu-gitu ada juga di istilah antivirus. Jadi kalau antivirus kita salah deteksi itu karena apa? Karena mungkin programnya yang bergaya seperti virus ya, atau antivirus kita yang salah mendeteksi algoritma program kita gitu ya. Nah itu nanti dua-duanya bisa saja terjadi. Makanya kita sering mengupdate, dan antivirus yang bagus nanti kita semestinya mengenal yang namanya eksepsi atau pengecualian gitu ya. Nanti kita bisa melis apa yang bisa dikecualikan dan bisa menambahkan, tapi tidak banyak ya untuk antivirus yang bisa menambahkan library sendiri ya. Kebanyakan library-nya dikelola oleh lab dari antivirus itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kemudian ini ya, pendeteksian dengan melihat cara bagaimana virus bekerja. Kalau tadi pendeteksian menggunakan basis data, kemudian kalau ini behavior blocking ya.
atau kebiasaan-kebiasaannya. Dia biasanya mengeksekusi apa atau melakukan apa. Nah, ini yang sering menimbulkan kesalahan deteksi pada antivirus ya. Kemudian antivirus berdasarkan pengguna. Itu ada home user. Kalau ini kaitannya dengan semacam itu ya. Segmentasi pasar gitu ya. Kalau orang rumahan ya pakainya yang home user. Kalau perusahaan ya pakainya corporate user ya. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, ini ada yang berbayar, ada yang gratis juga ya. Oke, lanjut ya. Antivirus impor dan lokal ya. Nanti yang impor atau yang itu ya internasional ya, yang terkenal saya kira ya ini ada Kaspersky, Panda, Sophos, Symantec ya, Bitdefender ya, kemudian FIG, anti Avira ya. Dulu saya sempat menggunakan Avira lama, cuma saya agak lupa pada update versi keberapa itu performanya sangat jelek sekali, sehingga saya berpindah ke ini. Tidak disebutkan Avast ini ya. Avast ternyata pada update sejak versi 5 ke atas sampai sekarang versi 9 itu bagus sekali. Bahkan sekarang saya masih menggunakan versi 9 walaupun sudah ada versi 10 ya. Kemudian lokalnya ada Ansaf. Ansaf kayaknya sudah tidak aktif lagi. PCMF juga sudah tidak aktif lagi. Yang masih aktif kayaknya Semadaf ya. Apa saya kurang tahu ya. Kalau PCMF itu sudah tidak ada. Kalau sekarang sudah tidak diupdate lagi kalau tidak salah. Oke, kita lanjut untuk yang gratis. Nah, ini yang gratis. Ini ada dua versi biasanya. Versi gratis sama versi berbayar. Semuanya seperti itu ya. Oke, multiple antivirus. Ya, ini menggunakan 2 atau lebih antivirus dalam satu PC. Mungkinkah? Ya, manfaatnya apa? Resikonya apa? Kalau saya sendiri memungkinkan ya. Saya sendiri menggunakan 2 antivirus, yaitu antivirus yang internasional kalau saya menyebutnya seperti itu, dan antivirus yang lokal ya. Untuk lokalnya saya menggunakan Semadaf ya, karena dulu saya ingat virus Runmit kalau tidak salah ya, itu setelah virusnya dihilangkan ya, itu virus penyertanya ya. Jadi dalam dunia virus itu ada istilah komorbid juga ya. Penyertanya atau file-file duplikasinya itu tidak bisa dihapus oleh antivirus internasional. Waktu itu saya menggunakan Avast. Jadi Avast itu dia mampu menghapus engine-nya dari virus itu ya. Cuma untuk efeknya itu belum bisa dihapus. Yang bisa menghapus waktu itu menggunakan Semadaf. Oleh karena itu saya menggunakan 2 itu. Cuma biar tidak mengganggu sistem kita, untuk Semadafnya istilahnya saya disable gitu ya. Hanya saya gunakan untuk menyekan saja. Sedangkan Avast-nya itu yang saya gunakan untuk monitoring, yang nanti akan memantau secara real time atau secara terus-menerus terhadap sistem saya. Jadi nanti triknya seperti itu. Itu salah satu trik yang bisa diterapkan juga oleh teman-teman sekalian. Oke, nanti ada manfaat, ada resiko ya. Bisa juga antar 2 antivirus crash ya. Jadi kalau menggunakan 2 antivirus, saya sarankan yang memiliki level atau jangkauan yang berbeda ya. Karena virus itu antivirus itu kan ada lokal sama ada yang internasional gitu ya. Demikian juga dengan virusnya. Virus itu juga ada virus lokal dan ada virus internasional. Beberapa virus lokal itu tidak bisa dideteksi oleh virus internasional karena itu kaitannya dengan database dari virus internasional yang tidak mengenali dari virus lokal. Demikian juga kebalikannya. Banyak virus-virus yang menyebar secara internasional itu tidak dikenali oleh antivirus lokal. Tidak bisa diselesaikan. Kadang mengenali saja, cuma tidak bisa menghapusnya begitu ya. Nah, nanti banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Resikonya bisa crash ya kalau 2 antivirus itu ya. Bisa menyebabkan komputer kita hang sampai blue screen ya, crash gitu ya. Oke, berikutnya syarat multiple antivirus. Yang pertama, antivirus yang berjalan dengan sistem sebagai service. Yang kedua, atau lebih antivirus yang tidak perlu diinstal sebagai service atau portable saja. Itu kayak Semadaf itu tempat saya buat portable saja. Setelah saya install, saya copy hasil instalasinya. Setelah itu saya uninstall Semadafnya. Kopiannya itu nanti kalau saya butuh sewaktu-waktu bisa langsung saya jalankan dan bisa saya pakai untuk menyekan begitu ya istilahnya ya. Contoh kombinasi Kaspersky, Symantec, Norton, AVG, Avira, Avast, Bitdefender ya. Portable-nya Microsoft Security Essential, Kaspersky Removal Tool. Nah, ini dulu saya sempat pakai ya. Removal Tool-nya dulu bagus ya, cuma
terakhir update-nya itu agak jelek, saya tinggal aja itu ya. Kemudian Panda Cloud, Asset Smart Security, Aver, Ansaf, Smartdav. Sekarang saya yang pakai ini Avast dan Smartdav ini ya, dua-duanya. Kemudian PCMF, Artaf ya. Cuma yang aktif, yang mau monitoring terus hanya Avast saja, itu pun hanya file monitoring ya. Kalau web monitoring itu nanti halaman web kita malah sering keblokir gitu ya. Jadi solusinya saya menggunakan Avast ini ya. Kemudian kalau ada virus dari web saya biarin, karena saya menggunakan deep freeze ya. Jadi nanti setelah komputer saya restart, virus-virus yang mungkin ada di web ya, itu akan hilang ya. Atau untuk browser yang saya install di itu ya, yang tidak terfreeze oleh itu ya, oleh deep freeze, itu ketika dia download kan itu file. Nah, itu nanti bisa dimonitoring, monitoring file saja. Kalau monitoring IP itu saya kira cukup repot ya dalam penggunaannya gitu ya. Sangat mengganggu kenyamanan kita dalam berselancar di internet ya. Kemudian berikutnya ini ya, tawaran berikutnya ya untuk multiple antivirus ya. Servisnya AVG, Avira Avast Defender, portable-nya bisa ini ya. Sebagai catatan saja, semakin banyak antivirus yang digunakan akan berdampak pada kecepatan sistem. Setidaknya butuh RAM minimal 2 GB dan sebaiknya diaplikasi pada komputer atau laptop dengan multi-core prosesor ya. Tapi saya kira untuk laptop teman-teman sekalian yang minimal sudah 2 GB ya. Nanti di setting seminimal mungkin gitu ya antivirusnya sehingga tidak mengganggu komputer kita. Suggest multiple antivirus ya, saya menyarankan itu Avast sama Smartdav. Untuk saat ini bagus ya kombinasi ini ya. Smartdav-nya tidak usah sering-sering dijalankan ya, kalau terinfeksi saja. Kemudian Avast-nya itu jalankan pada itu ya, pada file protection saja. Dan nantinya pada bagian itu ya exception-nya itu nanti masukkan exception-nya ya. Nah, nanti akan ada file-file yang terdeteksi oleh Avast bisa kita masukkan sebagai eksepsi. Kemudian aspek penting dari antivirus itu nanti yang pertama adalah real time protection-nya ini akan memantau secara berkelanjutan atau disebut juga sebagai monitoring begitu ya. Ini akan memantau secara berkelanjutan ketika komputer kita digunakan atau ada aktivitas. Kemudian tindakan antivirus ya nanti ada removal, desinfektan, kuarantin, blocking ya. Jadi untuk remove itu nanti dihapus. Kalau desinfektan itu nanti dikembalikan gitu ya. Tadi ada jenis virus yang sifatnya menempel pada file lain. Ya, nanti bisa di desinfektan. Dulu desinfektan yang bagus itu Kaspersky Removal Tool ya. Tapi akhir-akhir ini kurang bagus ya. Jadi saya kira saya sudah mulai meninggalkannya. Karena kalau kuarantin itu nanti dikarantina di tempat khusus di mana virus tersebut tidak bisa berinteraksi. Kalau ini di Avast ada fiturnya ini kuarantinnya. Kemudian blocking ya kaitannya kalau virus-virus yang seperti worms yang bisa memanfaatkan jaringan atau mengeksploitasi jaringan untuk menduplikasi atau menularkan ke komputer lainnya. Kemudian ada konfigurasi dan directory ya ini nanti sedikit saya demonstrasikan ya. Kemudian library virus definition. Nah ini kaitannya dengan update dari virus itu. Kemudian engine and intelligence ya. Nah ini engine-nya juga penting ya. Dan intelijennya. Jadi antivirus sekarang saya kira sudah cerdas-cerdas ya, semakin kesini dia bisa mengenali habit atau kebiasaan dari virus sehingga nanti bisa memblokir, bisa memutuskan untuk mengkarantina dan lain sebagainya nanti diputuskan oleh antivirus itu. Nah, ini personal security saya kira ini yang saya pakai sendiri dan sudah saya buktikan ya. Nah, kalau klaim pribadi saya ini sudah sangat proven ya, security seperti ini ya. Sudah teruji, saya bertahun-tahun ya, mungkin dari tahun berapa ya? Tahun 2000 kombinasi ini ya, sekitar 2010 ya. Saya tidak pernah berganti platform ya. Dan untuk komputer yang saya pakai sendiri itu tidak pernah bermasalah dengan virus ya, selama saya menggunakan ini. Dan tentu saja dengan itu ya kehati-hatian kita ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan deep freeze ini selama deep freeze-nya nanti dibuka itu jangan menghubungkan komputer kita dengan internet ataupun dengan
perangkat lain yang tidak dijamin bahwa dia bersih dari virus begitu ya. Nanti triknya begini. Artinya begini ya. Ketika kita melakukan konfigurasi membuka device itu pastikan semua yang terhubung adalah direktori-direktori atau file-file yang terjamin kebersihannya dari virus. Nah, itu biasanya kalau saya misalnya begini contoh nyatanya. Kalau saya mau menginstal sesuatu di komputer saya, sebelum device-nya saya buka, saya pastikan umpamanya file installernya itu ada di flash disk ya. Lah flash disk itu sebelum saya pakai untuk install, device-nya dalam kondisi tertutup, saya masukkan ke komputer tersebut, saya scan dulu, saya pastikan tidak ada virus di situ. Setelah saya scan, kalau ternyata ada virus, saya bersihkan dulu sampai bersih. Saya cek berulang-ulang, bahkan saya kadang menggunakan dua jenis antivirus ya. Misalnya setelah saya scan menggunakan Avast, saya scan lagi menggunakan Kaspersky flash disk-nya ya. Kemudian saya scan lagi menggunakan Smartdav. Kadang seperti itu. Setelah itu selesai, sudah terjamin kebersihannya ya. Kayak kita lah itu ya, apa kalau pengen sehat itu kan biasanya kita menanyakan soal konsep higienitas begitu ya, terjamin kebersihannya begitu ya. Setelah terjamin kebersihannya, baru device-nya saya buka, kemudian saya melakukan konfigurasi, instalasi, mau menambah file di situ, lebih aman begitu ya. Dengan melakukan kode etik seperti itu ya, disiplin etis seperti itu, maka ya saya hampir berapa ya, 11 tahun ya, tidak pernah mengalami komputer saya terinfeksi virus, atau terinfeksi mungkin ya, tapi terdampak dari virus tidak pernah begitu ya. Misalnya file hilang, file terduplikasi dan lain sebagainya tidak pernah terdampak ya. Mungkin terinfeksi saya tahu karena itu kadang saya dulu sering mencoba beberapa jenis antivirus, dan kebetulan sering menangani komputer-komputer orang lain ya yang terinfeksi virus ya, karena saya dulu juga berprofesi sebagai teknisi gitu ya, sebagai teknisi menangani berbagai macam-macam keluhan virus begitu ya, dan alhamdulillah selesai banyak permasalahan-permasalahan virus yang bisa saya selesaikan ya. Oke, saya lanjut ya. Kombinasi ini ya, nanti device Avast Smartdav Portable ini tangguh, tidak memberatkan sistem ya, kemudian aspek real time-nya terpenuhi ya, monitoringnya lah gitu ya, kemudian definisi virus lengkap, lokal ataupun interlokal, dan terpercaya ya. Saya kira nama Avast ya, platform Avast itu sering nangkring 10 besar sebagai antivirus terbaik gitu ya, walaupun tidak pernah nomor 1 seingat saya ya. Tapi sejauh ini 10 besar itu untuk Avast, dari berbagai lembaga ranking antivirus itu masuk terbaik ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian mudah digunakan ya. Kemudian utilitiesnya juga terpenuhi. Nanti ada beberapa tool yang bisa dipakai di Smartdav, terutama banyak utilitiesnya itu ya. Kemudian tips penggunaan ya. Nah, ini ada etika semacam apa ya namanya ya? Habitual ya. Jadi kalau kita punya habit yang bagus terhadap komputer kita akan cenderung aman. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang jelek terhadap komputer kita, bukan hanya tidak aman, komputer kita pun juga akan rusak begitu ya. Nah, ini pengalaman saja. Karena kerusakan data di dalam komputer itu kan bagian dari isu keamanan begitu ya. Pengalaman saya sendiri, komputer yang saya pakai itu saya bertahun-tahun hampir-hampir fisiknya pun tidak rusak begitu ya. Itu karena habit ya. Sama kalau kita tidak disiplin dalam penggunaan ya, bahasanya adalah higienitas begitu ya. Kebersihan dari virus itu rentan terserang virus. Secara fisik komputer kita, kalau kita tidak punya kebiasaan yang bagus memperlakukan komputer kita, juga akan lebih rentan rusak begitu ya. Jadi habit atau kebiasaan kita memperlakukan komputer juga akan mempengaruhi siklus hidup dari komputer itu sendiri. Saya punya komputer Core i3 ya, generasi ketiga. Sejak zaman dulu ya, saya belinya 2010 itu ya, sampai sekarang masih oke lah, masih bisa dipakai begitu ya. Kemudian beberapa komputernya lain ya, selama diperlakukan dengan baik, saya kira untuk standar komputer yang beredar di Indonesia itu bisa dipakai puluhan tahun begitu ya, selama kita memperlakukannya juga dengan baik ya. Tapi kalau enggak ya itu beda lagi kasusnya ya. Oke,
Kemudian tips penggunaan ini gunakan antivirus terpercaya. Nanti silahkan itu saran saja. Kemudian selalu update antivirus secara berkala. Kemudian perbaiki cara kita menggunakan eh, laptop atau PC ya. Ini habit kita akan mempengaruhi umur dari komputer kita sendiri. Kalau kita tidak punya habit yang bagus, tentu komputer kita juga akan sakit-sakitan. Ini seperti fisik kita ya. Kalau kita suka menjaga kebersihan, disiplin dalam misalnya makan makanan bergizi, kemudian kita tidak kelelahan ya, tentu saja kita jauh lebih sehat daripada kalau kita misalnya itu ya sembarangan ya dalam hidup ini ya. Nah, itu mirip sekali. Kemudian sedikit saya demonstrasikan soal antivirus ya. Untuk device-nya ya, kurang lebih seperti ini ya. Device itu nanti cara membukanya ini tekan sambil tekan shift, double klik saja ya. Ini masukkan password ya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada settingan boot toward, artinya device-nya aktif. Boot frozen aktif ya, boot toward itu tidak aktif. Kalau kita sedang memakai harian seperti ini, sebaiknya diaktifkan. Sedangkan nanti ketika kita ingin mengkonfigurasi komputer kita, sebaiknya tidak diaktifkan seperti ini ya. Aktif atau tidak aktifnya untuk device standar itu harus di restart. Makanya saya sangat sulit untuk mendemonstrasikan ya. Ini untuk pengaturan passwordnya. Yang lain-lainnya saya kira kurang penting ya. Penting tapi tidak perlu didemonstrasikan ya. Kemudian sedikit saya beritahu soal antivirus Avast ini ya. Yang penting dari antivirus Avast itu ketika kita masuk konfigurasi ini ya, untuk perlindungan aktif ya, yang saya nyalakan itu proteksi file saja ini ya. Jadi kayak email, web gitu ya. Kalau dia hanya di web ya kita biarin ya. Tapi kalau dia sampai mendownload sesuatu, itu kan nanti terdeteksi di file proteksi ini ya. Yang lainnya kayak DNS, anti spam dan lain sebagainya tidak usah diaktifkan ya, karena kalau seandainya ada file yang masuk nanti tetap terdeteksi di sini. Kalau ini semua diaktifkan, itu akan memberatkan sistem kita. Sebagai referensi ya, kalau kita hanya mengaktifkan file proteksi saja, untuk memori yang dikonsumsi oleh program tersebut hanya 26 ini ya, 26 MB saja ya. Dan CPU yang digunakan hanya 0% tidak terdeteksi ya. Jadi cukup, saya kira cukup ringan begitu ya kalau kita hanya mengaktifkan ini saja. Kemudian kalau kita masuk ke sini, disesuaikan ini ya. Di sini ada pengecualian. Nah, jadi nanti ada beberapa file yang sengaja perlu kita kecualikan ya, karena itu akan terdeteksi oleh Avast ya. Ini secara bawaan ya, Avast sendiri dia akan mendeteksi session ya pada Mozilla Firefox ya. Cuma di sini sudah dimasukkan sebagai exception sehingga session di sana, session store itu tidak terdeteksi sebagai virus oleh Avast ya. Kemudian untuk custom saya pribadi itu saya masukkan ini ya, new folder di desktop itu tidak pernah di scan oleh Avast ya, karena kadang saya berinteraksi dengan file-file yang kadang memang virus atau terdeteksi sebagai virus ya. Biasanya saya masukkan ke sini karena file itu sementara. Kemudian nanti berikutnya saya uji apakah ini terdeteksi atau tidak ya. Kalau aman nanti akan saya install di direktori lainnya. Tapi kalau tidak aman itu nanti harus saya hapus ya. Kalau memang kalau misalnya bisa dikecualikan gitu ya, masih bisa ditoleransi, itu bisa saya pakai, cuma saya kecualikan ya, dan tidak berinteraksi dengan file-file lainnya. Tapi kalau itu memang riskan ya, itu tetap saya hapus begitu ya. Karena memang misalnya itu memang benar-benar virus dan dia bergerak secara agresif begitu ya, itu memang perlu dihapus ya. Kemudian program lainnya berekstensi exe itu bisa dimasukkan ke sini kalau itu kita yakin bukan virus dan terdeteksi sebagai antivirus ya, sebagai virus ya. Oke, yang lainnya saya kira untuk setting optimasi ya. Selain itu pembaruan ini ya, untuk pembaruan Avast saya sarankan definisi virus itu nanti manual saja gitu ya. Itu nanti bisa di-download secara manual, daripada ketika kita online dia akan mendownload, mengecek update terus, itu akan sangat mengganggu komputer kita begitu ya. Jadi itu di setting manual saja, dan nanti ini bisa kita download, nanti googling saja definisi virus Avast, download begitu, nanti sesuaikan dengan versinya ya. Untuk tempat saya itu versinya ini ya, versinya 11 ya.
versi 11 ya. Pembaruannya ini dinonaktifkan saja, apalagi pembaruan program. Pembaruan program tuh ini manual saja, nggak usah diperbarui. Kalau kita memang merasa butuh yang lebih baru, lebih baik download saja daripada waktu kita menggunakan komputer kita sambil memperbarui program. Itu tentu akan sangat membebani komputer kita. Kemudian langganan ini, ini lisensi ini ya. Kemudian alatnya ini ya nanti ada yang perlu dinyalakan, ada yang perlu dimatikan ya. Kata sandi ini kalau pengen ya, misalnya kita takut bahwa komputer kita akan dieksploitasi oleh orang lain, nanti bisa dikasih kata sandi ini. Nanti antivirus juga akan melindungi komputer kita. Kemudian yang umum ya, umum itu nanti ini kayak suara kayak ini mengganggu kan, nah, nanti dinonaktifkan. Nanti kalau ini diaktifkan nanti akan ada suaranya, cukup berisik ya. Kemudian animasi, kalau saya tidak perlu ya, animasi saya matikan ya. Kemudian kayak pop up, nah ini iklan-iklan, ini isinya iklan-iklan itu saya matikan juga ya. Kata sandi tidak, pemeliharaan dihapus saya biarkan ya. Pemantauan status, nah ini bisa dinonaktifkan kalau kita tidak membutuhkan ya. Pengecualian, nah ini kalau webnya ya mau dimasukkan juga bisa. Oke, saya kira itu ya dasar-dasarnya untuk antivirus, defreeze ya, dan keamanan yang lainnya. Sampai di sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah ini ya, ada yang tanya ya, kenapa Semadaf menganggap file tertentu sebagai virus ya? Nah, ini dari Mas Muhammad Idris Wahyu Prastio. Ya, yang mendeteksi beberapa file yang kita yakin itu bukan virus dan terdeteksi sebagai virus itu bukan Semadaf saja ya. Banyak antivirus yang mengalami hal yang sama, itu false detection ya, atau kesalahan deteksi. Tapi kita jangan panik atau jangan justru itu ya memberikan respon begini, wah berarti antivirus itu jelek begitu ya. Tidak. Itu kalau gini, kita kalau mau mengatakan jelek lebih fair ya. Kalau misalnya kesalahan deteksinya banyak sekali, nah itu jelek memang antivirusnya ya. Tapi kalau kesalahan 1-2 jenis file yang dideteksi oleh antivirus tersebut ya, itu saya kira masih bisa ditoleransi. Apalagi kalau antivirusnya itu menyediakan pengecualian gitu ya. Nah, kalau menyediakan pengecualian, saya kira itu masih bisa ditoleransi. Dan nanti kita masukkan sebagai pengecualian. Kayak tadi ya, di Avast tadi ya, itu kan ada fitur pengecualian. Jadi nanti teman-teman kalau merasa file kita itu bukan virus dan dideteksi oleh Avast sebagai virus, itu nanti kita masukkan di ini pengecualian ini, sehingga nanti tidak dideteksi lagi oleh itu ya, oleh antivirus ya. Dengan seperti itu aman. Tapi pastikan bahwa itu memang benar-benar bukan virus begitu ya. Nanti kita perlu terbiasa dengan jenis-jenis virus ya. Caranya ya nanti kita bandingkan ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih istilahnya mendalami tentang virus, sering-sering mencoba begini ya, triknya ya, virus itu sejauh ini ya belum ada yang mampu virus ya, belum ada yang mampu membobol password ataupun enkripsi ya. Virus itu sifatnya hanya menempel pada file-file saja. Kalau teman-teman mau mengoleksi virus, caranya adalah dengan menggunakan zip itu ya, kemudian diberikan password. Virus yang ada di situ itu aman, tidak menular begitu ya, tapi pemakainya hati-hati. Kalau nanti diekstrak itu tentu saja dia akan aktif lagi, tapi selama mereka ada di dalam zip ya, itu nanti mereka aman dan tidak aktif menularkan lagi ya. Itu ini sedikit trik ya. Cara mengoleksinya bagaimana ya teman-teman itu ya, itu nanti bisa mengumpulkan ya koleksi virus ya, itu dari, kalau saya dulu dari Avast ya, itu dulu ada fitur karantina. Nah ini karantina, nah ini kan virus-virus seperti ini. Kalau ini sebenarnya bukan ya, atau KMS-exe ini bukan virus ya. Ini sedikit saya bocorkan, ini namanya crack ya. Nah jadi ini bisa saya eksepsikan ya. Kalau yang ini dam patcher exe, nah ini kebetulan ada, nah ini ada beberapa sampel ya. Nah, ada beberapa sampel. Ini cara mengoleksinya, ini langsung saya ekstrak saja, klik kanan ekstrak ya. Kemudian karena di new folder saya kecualikan, maka
file virus yang saya masukkan ke situ tidak akan terdeteksi. Ini saya timpa ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian mari kita lihat ya, di new folder ya, itu akan ada beberapa sampel virus yang nantinya bisa kita pakai ya, ini dump patcher XCDLL ini ya, bisa kita pakai untuk ngetes antivirus lain. Jadi misalnya ini kan saya yakin bahwa ini itu virus ya. Ketika kita mau ngetes antivirus lain, caranya apakah dia mampu mendeteksi ini, apakah dia antivirus itu mampu menghapus file ini ya. Kalau tidak mampu ya berarti dia itu ya jelek ya, dan kemampuannya kurang bagus begitu ya, tidak recommended lah gitu ya. Ini sebagai contoh saja, ini terdeteksi sebagai virus ya. Ini saya copy, saya masukkan ke sini, ke desktop ini ya, paste. Nah, ya. Kalau saya jalankan, nah ini terdeteksi sebagai virus ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di new folder karena sudah saya kecualikan ya, dia tidak itu ya. Dia tidak terdeteksi sebagai virus. Kemudian contoh ini ya, koleksi. Kalau kita mau koleksi dengan aman ya, ini saya klik kanan, saya add archive ya. Kemudian saya pilih zip. Jangan lupa di sini diberikan password ya. Password itu, nah ini set password ya. Ini passwordnya 123 saja. Ini hanya apa? Untuk menghindari itu terdeteksi oleh antivirus. Juga untuk menghindari virus itu berinteraksi dengan dunia luar begitu ya. Kemudian ini saya taruh di desktop ya. Desktop tadi kalau tidak di zip itu akan dideteksi sebagai virus. Tapi kalau sudah saya zip seperti ini, kemungkinan nanti tidak. Nah, ini kalau kita lihat, ini tidak terdeteksi lagi oleh Avast ya. Nah, caranya seperti itu. Dan ini aman dalam kondisi seperti ini. Kecuali nanti sudah kita ekstrak lagi. Ini kalau saya ekstrak ya, nanti akan terdeteksi lagi di sini. Nah, ini ada passwordnya tapi ya di sini. Dengan adanya password, nanti kalau kita scan, itu juga nih langsung hilang ya. Langsung dihapus oleh Avast ya. Seperti itu ya. Itu contoh virus yang ada ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi kita Mas Muhammad Idris Wahyu memanfaatkan exception kalau antivirus mendeteksi itu salah begitu ya, mendeteksi virus yang salah ya. Untuk Smadaf saya, wah ini saya sudah lama tidak pakai Smadaf ya. Mungkin saya tunjukkan ini. Smadaf kayaknya ada ya di sini. Smadaf dan ada ya di sini. Nah ini ada Smadaf ya. Nah, saya portable ya. Jadi kalau Smadaf saya agak lupa karena akhir-akhir ini kan jarang berinteraksi dengan file-file terinfeksi virus ya. Jadi saya jarang mengeksplorasi Smadaf ya. Tapi kayaknya ada juga fitur eksepsi ya ini. Nah ini Smadaf juga ada fitur karantina nanti kayak Smadaf ya. Kemudian untuk eksepsinya ya. Ini eksepsinya setting sepertinya di sini ada, tapi tidak ada di sini ya. Jadi kalau apa kesalahan deteksi itu pasti ada di semua ini ya. Nah, ini exception list ya. Jadi nanti kalau ada file-file yang kita pastikan itu bukan virus ya dan itu ya dan terdeteksi merepotkan ya oleh Smadaf, kita bisa menambah eksepsinya di sini. Nah, ini exception. Nah, seperti ini bisa ya. Kalau tidak bisa ini. Nah, ini yang free tidak bisa membuat eksepsi Smadaf ya. Tapi sebaiknya untuk Smadaf itu portable saja ya. Nanti download atau kalau saya caranya saya install, kemudian saya copy ya filenya di program file itu, kemudian saya koleksi di sini. Nanti kalau saya butuh, saya panggil gitu. Tapi kalau tidak butuh, tidak saya aktifkan. Sedangkan yang monitoring cuma satu yaitu Avast itu. Saran saya seperti itu sih ya. Oke, berikutnya ini ya. Ada pertanyaan dari Mbak Imarinda ya. Nah ini ya Mbak Imarinda satu-satu ya. Di kerjaan banyak komputer tiba-tiba mati berkali-kali setiap dimatikan berkali-kali. Nah, padahal komputernya sudah beda unit atau gedung, sedangkan bagian komputer saya baik-baik saja. Setiap dimatikan berhari-hari maksudnya. Oh maksudnya seperti itu ya. Padahal komputer bagian saya tidak saya pasang antivirus, hanya saya on kan firewall-nya saja. Bagaimana ya? Antivirus yang cocok untuk Windows XP apa ya Pak? Karena dipasang Smadaf malah sering lag ya. Saran saya itu masih Avast ya, tapi versi yang lebih lama ya untuk Windows XP itu ya.
Mbak Imarinda bisa cari Avast yang versi 4.5 kalau tidak salah ya. Kalau tidak 56 ya. Dulu karena saya juga menggunakan Windows XP, itu menggunakan Avast 5.6 dengan settingan yang minimalis ya, seperti ini ya. Tadi yang diaktifkan hanya bagian ini saja. Tadi mana? Nah ini ya. Masuk settingan ya. Nanti tiap versi tampilannya agak berbeda, tapi kurang lebih masuk settingan ya. Dan nanti silahkan di bagian umum ini ya, hal-hal yang tidak dibutuhkan kayak suara pop-up seperti ini nanti akan memberatkan ya, itu tidak diaktifkan. Saran saya yang diaktifkan cuma ini saja, proteksi file ya. Yang lainnya nanti yang sifatnya mengganggu silahkan dinonaktifkan. Sampai di situ saya kira komputer nyaman, karena dulu saya juga mengelola komputer ya dalam jumlah banyak menggunakan Windows XP ya, puluhan lah itu ya, menggunakan antivirus Avast juga aman-aman saja dan masih lancar gitu ya, karena di setting minimalis begitu ya, yang kita perlukan saja ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Imarinda ya. Oke, sampai di sini ya, silahkan jika ada pertanyaan lainnya bisa saya jawab ya Mbak Imarinda sama Mas Muhammad Idris ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan memang sudah malam juga, untuk kelasnya saya akhiri. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih untuk semuanya yang sudah aktif dan